Halo, perkenalkan nama saya Ina Febrianti dari jurusan Manajemen Perhotelan angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian awal dari buku kerja kewirausahaan, bergerak dari ide menjadi sebuah usaha. Langsung saja ke buku kerja yang pertama, yaitu persiapan fondasi etika dan hukum. Produk atau jasa, yaitu saya memilih jasa tour guide dengan unit usaha Jelajah Rimba Tour Guide. Ada 3 poin dalam buku kerja yang pertama, yaitu ada langkah-langkah, kriteria kinerja, hasil atau rekaman. Langkah pertama, ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman perusahaan saya yaitu mengembangkan Code of Conduct, kode etik. Kedua, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi meningkatkan loyalitas pelanggan, penurunan kerentanan. 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Perusahaan saya memilih notaris yang mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders mencakupi sifat bisnis prospektif. Kedua, identitas dan usulan titles para pendiri. 1.4, perselisihan hukum dihindari, yaitu dengan menetapkan standar perusahaan. Langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. Kriterianya yaitu 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi, yaitu sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis, yaitu dengan hasil rekaman, biaya pendirian, dan pemeliharaan formulir hukum. Langkah yang ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kriterianya 3.1, persyaratan izin usaha yang dipenuhi dengan syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan dengan dilengkapi fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2, izin pajak penjualan diajukan, yaitu pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan yang mencakupi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Selanjutnya, buku kerja kedua yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Yang pertama elemen 1, identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi profitabilitas dan efisiensi yang berstatus baik. 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi preparasi laporan, laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow berstatus baik. Preparasi perakiraan keuangan, pendapatan, pengeluaran berstatus baik, belanja modal masih berstatus sedang. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisis berstatus baik, mengukur hasil dibanding rencana masih berstatus sedang, mengukur hasil-hasil dengan norma industri berstatus baik. 1.3, laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan dan laporan cash flow berstatus baik. 1.4, perakiraan keuangan diidentifikasi, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya berstatus baik. Elemen kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1, laporan proforma diidentifikasi proforma laba rugi, proforma pendapatan berstatus baik. 2.2, rasio analisis diidentifikasi, efisiensi operasi, profitabilitas berstatus baik. Untuk usaha ini yaitu sangat rekomendasi karena performa kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan ini sudah berjalan dengan baik.
Langkah yang kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum, yaitu dengan mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf dan pelamar terpilih. 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis, yaitu diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk menunjukkan, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan pernyataan privasi. 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis, yang mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Elemen yang ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik, yaitu hak memperoleh upah, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk cuti, yaitu dengan kewajiban ketaatan. 3.2 prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif, yaitu dengan mencakupi kepentingan bersama, pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah, kekeluargaan, dan peningkatan produktivitas. Elemen yang keempat yaitu mengelola staf. 4.1 alasan pengembangan staf diidentifikasi dengan efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan. 4.2 strategi dan program pengembangan staf dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. 4.3 program pelatihan dilakukan dengan cara orientasi pekerjaan, in-service education, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi dengan identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Elemen yang kelima yaitu meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis dengan hasil pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dan kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi yaitu dengan rendah kurang lebih 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan yaitu dengan kerjasama. Struktur organisasi dalam perusahaan ini yaitu ada manajer operasional, manajer keuangan, staf inventory barang, tour guide, dan porter. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil rekaman buku kerja saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Terima kasih.